Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap mahasiswa PPG UIN SMA Batan 2021 yang berbahagia, langsung saja hasil job meeting hari Minggu 24 Oktober 2021 berkaitan dengan persiapan PPL 1, 2, dan 3 PPG tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama perlu disampaikan bahwa dari Bapak Muhammad Rifki menyampaikan PPL 1 tugasnya adalah upload PDF RPP 1, kemudian yang B membuat siklus 1 PTK, kemudian yang C mengupload video praktek pembelajaran sesudah RPP 1. Ya. Video praktek pembelajaran ini bisa diambil dari video praktek pembelajaran yang telah kemarin kita buat dan tidak perlu kita membuat kembali. Kemudian yang kedua, PPL 2 dengan tugas yang pertama mengupload PDF RPP 2, kemudian membuat siklus 2 PTK menggunakan RPP 1, kemudian membuat video praktek pembelajaran RPP 2. Ya. Pada RPP 1 ini diusahakan dengan KD yang luas agar nanti bisa dibagi menjadi 2 siklus. Kemudian video praktek pembelajaran RPP 2 ini tentunya kemarin belum kita buat, maka bisa kita buat. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi, ketika kita mengajar, misal ada satu mahasiswa yang karena kebijakan dari Kementerian Agama dan sebagainya untuk tidak menggunakan tatap muka, maka boleh kita ketika praktek mengajar tanpa siswa. Namun ini bukan menjadi satu yang diutamakan, tapi ini hanya alternatif saja. Terus bagaimana dengan PTK kita? Ya, maka nanti disampaikan tadi bahwa PTK kita bisa menggunakan Zoom agar kita bisa mengevaluasi, menganalisis tingkat kesulitan peserta didik. Kemudian yang ketiga, PPL 3 tugasnya yang pertama upload PDF RPP 3, kemudian membuat video praktek pembelajaran RPP 3, kemudian upload PTK. Ya. Kemudian selanjutnya PPL dilaksanakan 26 hari aktif dimulai dari tanggal 25 Oktober. Kemudian review dan diskusi RPP dan video pembelajaran di atas jam 1 disesuaikan dengan kebijakan dosennya masing-masing. Kemudian yang keenam, ketika kita editing video dengan durasi waktu yang sewajarnya, misal 2 jam berarti 70 menit, namun dalam video kita diberi waktu maksimal 15 menit. Lalu bagaimana caranya? Ya, nanti kita yang penting ada poin-poin penting mulai dari langkah-langkah pembelajaran yang pertama sampai dengan terakhir, kemudian diberi tulisan-tulisan, misal pendahuluan, memberikan persepsi, kemudian kegiatan inti, dan nanti penutup. Selengkap mungkin agar nanti mempermudah dosen ketika memberi nilai. Kemudian yang ketujuh, 3 RPP diusahakan adalah dalam satu KD yang komprehensif dan satu kesatuan. Itu lebih mudah ketika kita membuat siklus dalam PTK. Kemudian link diskusi dan review dikirim dosen dan guru pamong disesuaikan dengan grup kelas masing-masing. Kemudian PTK tidak ada presentasi, cukup dengan mengupload PDF hasil PTK. Kemudian karena situasi dan kondisi bisa pembelajaran tanpa siswa, ya. Seperti tadi ada model video praktek pembelajaran imajiner, artinya kita tidak menggunakan siswa namun seolah-olah ada siswanya. Maka guru harus benar-benar bisa acting bagaimana dan apa yang harus disiapkan ketika kita belajar tanpa siswa tapi seolah-olah ada siswanya. Kemudian video durasi maksimal 15 menit. Walaupun dalam prakteknya
kita mengajar sesuai jamnya, misal 70 menit, maka kita harus laksanakan 70 menit, 1 kali tatap muka. Kemudian selanjutnya, ketika kita upload YouTube, diusahakan jangan di privat, harus di publik. Kemudian, PTK hanya laporan hasil saja, tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu kita membuat video tentang PTK. Kemudian, untuk jadwal PPL hari ini akan di-share. Kemudian, bagi mahasiswa yang nilainya belum keluar, jangan khawatir karena begitu banyaknya siswa, kemudian dosen karena kesibukannya, dan insya Allah nanti sampai selesai kegiatan nilai sudah dinilai. Kemudian RPP masih berbeda KD, tadi dari Pak Rifki menyampaikan tidak masalah karena itu adalah dulu disampaikan oleh Pak dosen atau Bu dosen. Dan yang penting untuk RPP 2 dan 3 itu minimal bisa sinkron. Kemudian, ini yang menjadi permasalahan, misal ada video imajiner agak susah dalam laporan PTK, maka solusinya adalah boleh kita menggunakan Zoom. Berarti ketika Bapak Ibu dalam RPP 2 menggunakan video praktek imajiner, maka Ibu Bapak juga harus praktek kembali dengan Zoom. Kenapa? Karena agar kita bisa mengetahui tingkat kesulitan siswa, pemahaman siswa untuk menjawab PTK kita. Kemudian, video imajiner adalah alternatif karena situasi dan kondisi, bukan menjadi keutamaan, tapi alternatif. Baik, segenap mahasiswa yang berbahagia, demikian sedikit tentang Zoom kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.